Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur pada hari ini karena hari ini adalah hari yang teristimewa untuk para ibu-ibu kita. Dan marilah kita mengucapkan bersama-sama kepada ibu-ibu kita, selamat hari ibu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya percaya dan yakin bahwa saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus telah mengucapkan selamat hari ibu kepada ibu-ibu Anda, ya. Jadi jemaat Tuhan, pada saat hari ini mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mempelajari firman Tuhan pada saat hari ini, ya. Dan saya percaya dan yakin bahwa jemaat Tuhan telah berkumpul bersama-sama dengan keluarga Anda, duduk memuji menyembah Tuhan, berdoa bersama-sama, serta akan mempelajari firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa. Saya memimpin kita di dalam doa. Bapa yang di surga, kami datang ke dalam tangan Engkau pada saat hari ini. Segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau, ya Tuhan. Oleh karena ke hari ini yang telah Kau berikan kepada kami, nafas yang telah Kau berikan kepada kami pada saat hari ini, ya Tuhan. Dan Engkau juga telah menyertai bagi setiap pribadi kami pada saat hari ini sampai kepada apapun yang akan kami lakukan, ya Tuhan, ke depan lagi, ya Tuhan. Tuhan, pada saat hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan Engkau. Inilah kami, setiap anak-anak Engkau yang sangat rindu, haus untuk mempelajari akan firman-Mu pada saat hari ini. Kiranya Engkau juga terus membukakan hati, pikiran kami, supaya kami dapat terbuka untuk mempelajari firman-Mu pada saat hari ini, ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga terus memberikan kami hikmat pengetahuan yang daripada Engkau, untuk kami lebih mendalami akan firman-Mu, tujuan Engkau, serta kehendak Engkau di dalam kehidupan kami pada saat hari ini, ya Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau juga terus campur tangan di dalam setiap pribadi kami pada saat hari ini, di dalam kami terus menjalani kehidupan kami pada saat hari ini, ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga terus memakaikan setiap pribadi kami menjadi berkat antara satu dengan yang lain. Tuhan, hamba-Mu juga datang merendahkan diri di hadapan Engkau. Guna pakaikanlah hamba-Mu, di dalam hamba-Mu berbicara pada saat hari ini, menyampaikan firman-Mu, ya Tuhan. Biarlah semua kehendak Engkau itu, ya Tuhan, dapat hamba-Mu sampaikan. Dan biarlah kami juga bersama-sama mempelajari firman-Mu pada saat hari ini, ya Tuhan, dari permulaan, pertengahan, sampai akhirnya. Dan inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Nah, mari jemaat Tuhan, kita belajar melalui satu ayat firman Tuhan, yaitu saya ambil di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai yang ke-27. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai yang ke-60 sampai yang ke-27, ya, ayat 16 sampai yang ke-27, ya. Tajuk yang di atas adalah hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Kalau kita sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya bagi kita pada saat hari ini. Ayat 16. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan Sunda menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama dengan kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hamba-Mu ini tidur. Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedangkan anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan anakku lah yang hidup,
dan anak mula yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anak mula yang mati dan anak kula yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anak kula yang hidup ini dan anak mula yang mati. Yang lain berkata, bukan, anak mula yang mati dan anak kula yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawakan pedang ke depan raja. Kata raja, penggallah anak ini, anak yang hidup itu menjadi dua, dan diberikan setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang satu. Maka berkatalah perempuan yang empunya anak yang hidup ini kepada raja, sebab timbul belas kasihannya terhadap anak itu, berkata, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup ini, jangan sesekali membunuh dia. Tetapi yang lain berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah. Tetapi jawab raja kepadanya, berikanlah kepadanya anak yang hidup itu. Tetapi jawab raja kepadanya, berikanlah kepadanya anak yang hidup itu, jangan sesekali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Nah, jadi begitulah pembacaan kita pada saat hari ini melalui satu raja-raja. Nah, jadi di sini kita melihat satu tema yang saya bawakan untuk kita pada saat hari ini, berbicara tentang ibu, ya. Berbicara tentang ibu, yaitu satu tajuk, yaitu seorang ibu Kristen ataupun seorang ibu yang mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi pada saat hari ini kita melihat bahwa setiap tahun akan diadakan adalah memperingatkan hari ibu, ya, bagaimana kita dapat menghargai ibu, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi memang penting bagi sesebuah gereja, sesebuah tempat untuk meraihkan hari ibu ini, ya. Jadi di sini kita melihat satu yang akan kita bahaskan bersama-sama pada saat hari ini, bagaimana kita menjadi seorang ibu, ya, yang percaya. Sangat berbeza, ya, sangat berbeza sekali, ya. Jadi kalau kita melihat di dalam pembacaan kita tadi, yaitu firman Tuhan hari ini melihat daripada dua sisi secara adil, dan daripada dua ibu, ya, dan daripada sisi anak, ya. Jadi kita rasa kita akan pernah menjadi seorang anak dan kita akan menjadi seorang ibu, ya. Kalau bagi yang perempuan lah, ya. Jadi kita juga mengalami semuanya itu sangat-sangat biasa, ya, di dalam kehidupan kita. Nah, jadi seorang ibu yang mengasihi Tuhan semestinya terlihat daripada cara mereka mengasihi anak-anak mereka. Jadi oleh karena itu, para ibu janganlah mengasihi Allah apabila kita tidak mengasihi anak-anak kita, ya. Karena di dalam firman yang telah kita baca bersama-sama memperlihatkan kepada kita bagaimana teladan seorang ibu yang mengasihi anak dengan sesungguhnya di dalam kehidupan dia. Nah, jadi kita akan melihat dalam beberapa hal pada saat hari ini, ya, jemaat Tuhan. Nah, poin yang pertama adalah seorang ibu yang mengasihi Tuhan akan mengasihi anaknya dengan yaitu mengenal dengan pasti anak-anaknya, ya. Kita boleh melihat di dalam ayat yang ke-21, ya. Ayat yang ke-21, ketika aku bangun pada waktu pagi menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah dia bukan anak yang kulahirkan. Nah, jadi saya percaya dan yakin bahwa seorang ibu pasti mengenali bayi mereka, ya. Walaupun itu baru lahir, walaupun hanya lepas lahir dilihat sebentar, jadi sudah mengenali anak-anak, ya. Dan kita melihat juga ada ibu yang melahirkan anak kembar, mereka tahu perbezaan, tetapi kita memang tidak tahu perbezaan mereka saat mereka masih bayi, yang mana satu adik, yang mana satu abang, ya.
yang mana satu apa perbezaan, mereka dapat membezakan, jadi kita tidak dapat ya. Itu kelebihan seorang ibu ya di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jadi begitu juga dengan ibu ini ya. Dia tahu dengan pasti itu bukan anaknya karena dia telah mengenal dengan pasti ya. Rasanya semua ibu yang baik ya, setiap ibu pasti sangat mengenali anak-anak mereka ya. Bukan hanya ciri rupa seorang anak ya, tetapi para ibu yang baik yang mengenal Tuhan ya, kita tahu juga yang lain ya, tetapi ibu-ibu yang begitu menghargai keberadaan anak dia, walaupun anak-anak itu kadang-kadang tidak mendengar kata-kata, tetapi mereka pasti mengenal sifat anak-anak mereka lebih dalam ya, sangat mendalam ya, walaupun tidak, kata orang tidak sedekat pun, tetapi mereka mampu mengenal anak mereka karena mereka yang melahirkan anak mereka ya. Itu yang biasa kita dengar. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa semua ibu pasti memiliki hal ini ya. Mereka sangat mengenal kita lebih dalamnya. Jadi kenapa kita sebagai anak harus mendengar kata-kata ibu, harus menghargai ibu? Karena ibu lebih mengenali kita, ibu yang melahirkan kita. Karena sebab itulah kita setiap tahun harus menghargai, bukan hanya hari ibu, bukan hanya hari ini saja, tetapi setiap hari kita harus menghargai ibu-ibu kita ya. Jadi di sini kita melihat bahwa inilah sifat yang sangat-sangat teristimewa yang dimiliki oleh ibu-ibu. Nah, bukan sekadar mengenal ciri-ciri, tahu perasaan ya. Mereka tahu, tetapi seringkali kita sebagai anak, sebagai suami, kita katakan, "Oh, Anda tidak akan mengenal perasaan saya. Anda tidak memahami perasaan saya." Tidak juga saya menyalahkan bagi suami ataupun anak-anak yang memang tidak kenal, tetapi itulah sifat kita di dalam keluarga ya. Nah, jadi dia tahu di saat kita mengalami, bila kita semangat. Ibu kita tahu di saat kita sedang sedih, risau ya, ketakutan, kelaparan ya, dia mengetahui. Nah, kalau kita melihat seorang bayi yang baru dilahirkan ya, suatu keunikan bayi, mereka akan mengatakan apa saja ya mereka alami melalui tangisan ya kan. Pengalaman ibu ya, walaupun pengalaman ibu yang luar biasa, saya percaya setiap ibu-ibu mengalami hal yang sama. Nah, dari di sini kita melihat seorang bayi yang kita dengar setiap sama sejak mereka punya tangisan, tetapi ibu-ibu mengenal, oh dia ini menangis karena lapar, dia ini menangis karena dia tidak suka, karena dia sudah kencing, sudah apa ya, dan dia menangis karena dia panas, dia menangis karena dia sakit. Nah, seorang ibu pasti mengenali semuanya ini ya. Jadi inilah ciri pertama seorang ibu yang mengasihi anak yang sesungguhnya ya. Mereka mengenali anak-anak dengan sangat-sangat pasti di dalam kehidupan. Nah, jadi jangan pernah mengatakan ibu kita itu tidak mengenal kita. Jangan pernah mengatakan ibu kita itu anak tidak memahami saya. Ibu kita lah yang paling mengerti, yang paling memahami kita di dalam kehidupan. Walaupun serenggang apapun hubungan Anda dengan ibu Anda harus menghargai ya. Apapun konflik yang Anda hadapi, permasalahan yang Anda hadapi pada saat hari ini, ibulah yang memahami Anda ya, ibulah ya. Jadi yang kedua, ciri ataupun sifat seorang ibu yang mengasihi anak dengan sesungguhnya ya, yaitu mereka sangat peduli ya. Mereka sangat peduli dengan anak-anak ya, bahkan rela berkorban dalam hal yang sangat terbaik untuk anak-anak ya. Kita boleh melihat di dalam ayat yang ke-26 ya, 26, maka perempuan yang punya anak yang hidup itu maka kata perempuan yang punya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbul belas kasihannya terhadap anak itu, berkata, "Ya Tuhan, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sesekali membunuh dia." Ya, jadi itu sifat
seorang ibu ya, walaupun dia kehilangan, dia kehilangan, tetapi kalau dia dapat melihat kita secara nyata, itu sudah cukup bagi dia. Nah, jadi memang secara wajar ya untuk seorang ibu merelakan apapun yang terjadi, walaupun mengorbankan diri untuk kebaikan anak ya. Itu seringkali terjadi di dalam apapun situasi ya yang dihadapi. Nah, sama seperti ini, kalau secara kejiwaan ya, seorang yang baru melahirkan, mungkin itu adalah anak pertama dia, itu adalah anak yang memang itulah dia ya, tidak dapat melahirkan lagi, mungkin dikatakan demikian ya. Untuk seorang ibu untuk merelakan anaknya berpisah daripadanya adalah sebuah tindakan yang sangat susah, sehingga melukakan diri dia ya. Mungkin kita tidak mengalami hal yang seperti ini, tetapi dengan berbagai hal yang terjadi, kita menghadapi, walaupun kita menghantar anak kita jauh, itu hanya berpisah karena belajar pun kita sudah memikirkan itu berkali-kali ya, susah. Apatah lagi memberikan kepada orang yang telah menculik anak kita. Kita boleh menggunakan ayat culik ini kan. Nah, jadi sehingga sanggup mengatakan bunuhlah saja dia. Nah, bagaimana dia boleh menghargai bayi itu? Nah, kita berpikir pada saat hari ini. Nah, jadi di dalam cerita firman Tuhan ini ya, dia lakukan ya. Saya tidak dapat membayangkan betapa pedihnya yang dihadapi oleh ibu ini ketika dia katakan berikanlah bayi ini kepadanya ya. Jadi memang dia sangat terluka di saat dia mengatakan kecewa karena dia tidak boleh secara detailnya dia mengatakan dia tidak ada kenyataan lain, tidak ada saksi mata ya pada waktu itu. Jadi dia harus mengatakan semuanya itu. Nah, daripada anaknya dibunuh ataupun mati di depan matanya ya, pada waktu itu dia lebih menerima kenyataan pada waktu itu untuk kehilangan anaknya diberikan kepada orang lain ya. Nah, jadi saya percaya dan yakin pada saat hari ini ya, Anda ibu-ibu telah berusaha ya, rela berkorban untuk anak-anak Anda ya sampai ke tahap ini ya. Jadi apapun yang Anda usahakan, apapun Anda relakan, itu tidak nampak di depan mata seorang anak-anak. Sama seperti bayi ini, dia sangat baik, dia tidak tahu tindakan ibu dia sebegitu ya. Jadi setelah dia dewasa, kalau diceritakan itu akan menjadi suatu hal yang biasa bagi dia. Nah, sama juga seperti ibu-ibu ya. Ibu-ibu pada saat hari ini Anda telah berkorban begitu banyak untuk anak-anak, tetapi anak-anak tidak mengerti, tidak memahami dengan apa tindakan yang Anda lakukan bagi mereka ya. Tapi jangan pernah rasa kecewa karena Anda seorang ibu yang telah menjalankan tanggung jawab yang daripada Tuhan ya. Tuhan sangat bangga karena Anda telah menjalani tanggung jawab yang begitu besar menjadi seorang ibu ya. Jadi di sini kita melihat bahwa sangat luar biasa yang kita lihat daripada ibu-ibu ini. Kata orang, satu ibu boleh menjaga 10 anak kan. Jadi 10 anak tak mampu untuk menjaga satu ibu. Nah, seperti yang saya baca daripada Facebook ya, luahan ya, kalau kita melihat TV dia ada meluahkan begini ya. Dia katakan anak dia yang menghantarkan dia kepada pusat orang tua ya, penjagaan orang tua, dan dia katakan begini, mereka tidak mau menjaga dia karena bila mereka berjalan nanti mereka akan susah untuk bergerak. Jadi kalaupun ibu mereka meninggal, ibu mereka apa-apa yang terjadi, jangan pernah telepon mereka. Jadi seorang ibu akan merasa kecewa ya, sedangkan mereka sudah berusaha dengan lebih dalam ya di dalam kehidupan mereka. Nah,
Jadi di sini kita melihat pengorbanan seorang ibu itu sangat luar biasa, saudara-saudari. Nah, sama dengan cerita yang kita pelajari bersama-sama pada saat hari ini. Jadi maka dengan itu seorang ibu yang mengasihi anak sungguh-sungguh akan melakukan apa juga, berkorban apapun juga untuk melakukan yang terbaik di dalam mereka memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, ya. Dan seorang ibu juga begitu peduli terhadap anak-anaknya, ya, sanggup melakukan apa saja untuk anak-anaknya. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa para ibu, para bapak yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, ketidakpedulian itu bukan pilihan bagi kita, ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang bapak dalam kehidupan kita. Ada banyak orang tua yang di luar sana, kalau kita melihat, banyak mereka tidak mempedulikan anak-anak mereka, ya. Mungkin Anda menghadapi cabaran yang begitu besar pada saat hari ini. Anak-anak Anda mengecewakan di saat Anda sangat peduli mereka. Anak-anak Anda melawan. Anda pandai memberontak sudah. Anak-anak Anda pandai melakukan hal yang mengecewakan Anda pada saat hari ini, ya. Tapi itu yang telah terbaik Anda lakukan bagi anak-anak. Tetap peduli, tetap mengasihi mereka, dan karena Anda lah yang mengenal mereka, ya. Jadi anak-anak yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat hari ini jika Anda melihat yang di luar sana, banyak orang tua yang tidak peduli dengan anak mereka. Mereka tidak peduli dengan keperluan. Mereka biarkan mereka dengan keinginan, tidak ambil peduli, ya. Jadi kita sangat bertuah mempunyai seorang ibu yang seperti dia di dalam kehidupan kita. Nah, jadi sifat-sifat ini yang ibu-ibu kita tunjukkan kepada kita itu adalah meneladani kasih Allah, ya, sendiri kepada kita, ya. Di saat sama, ya, seperti Tuhan sebagai Bapa dan kita sebagai anaknya, ya. Dia sangat peduli dengan kita, saudara-saudari. Dia sangat peduli dengan kita di dalam kehidupan kita pada saat hari ini, ya. Dia mengenali kita, dan lebih daripada diri kita mengenali diri kita sendiri. Dia rela memberikan yang terbaik, ya, yaitu anaknya yang sendiri untuk keselamatan kita. Jadi kita sebagai anak, ya, jika kita mengakui kita mengasihi Allah, ya, jadi mari jangan pernah ungkapkan melalui kata-kata, tetapi marilah jemaat Tuhan kita lakukannya di dalam kehidupan kita. Sama seperti setiap anak-anak, jangan pernah kita mengatakan, ya, saya menghargai ibu saya menghargai bapak saya, tapi jangan hanya mengatakannya melalui kata-kata, tetapi kita lakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, karena saya percaya dan yakin bahwa kita mengetahui, ya, anak-anak yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus pada saat hari ini, kita mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh ibu kita itu memang sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, sungguh-sungguh, ya, bagi setiap pribadi kita, ya. Jadi apapun ya ibu kita apapun yang ibu kita lakukan untuk kita itu adalah secara percuma di dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada syarat, tidak ada perlu bayaran yang kita lakukan untuk ibu-ibu kita di dalam kehidupan kita. Karena di dalam firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3, ya, di situ mengajarkan kita, ya, mengajarkan kita pada saat hari ini untuk kita tetap, ya, untuk kita tetap, ya, mengajarkan kita dua alasan, ya, untuk kita tidak memberontak kepada ibu kita, tidak memberontak kepada ayah kita, ya. Jadi mengapa kita sebagai anak harus menunjukkan kasih kepada orang tua kita dengan sikap ketaatan dan hormat, ya, saudara-saudari. Jadi di sini kita melihat bahwa melalui Efesus
6 ayat yang ke-1 sampai ke-3 ini. Saya percaya bahwa setiap pribadi kita pada saat hari ini kita telah belajar melalui sekolah minggu juga ya. Kita harus ya, karena kita harus membalaskannya karena memperingatkan kasih sayang, pengorbanan serta jasa-jasa seorang ibu kita ya. Di dalam kita membalas kasih sayang serta pengorbanan orang tua kita tidak akan pernah habis ya di sepanjang kehidupan kita ya, dan juga tidak pernah terhitung nilainya ya di saat mereka memberikan kepada kita. Jadi jangan pernah coba-coba untuk kita melawan, jangan pernah coba-coba untuk kita memberontak, jangan pernah kita coba-coba untuk mengatakan ibu kita tidak tahu. Ingat bahwa apa yang mereka lakukan untuk kita tidak mampu kita balas. Walaupun Anda hidup pada saat hari ini 26 tahun, Anda belum boleh membalasnya ya. Belum ada setengah. Sampai akhir hidup Anda pun Anda belum dapat membalas ya jasa ibu-ibu Anda. Jadi dengan itu saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa firman Tuhan berkata harus demikian. Mentaati orang tua adalah bukti kasih sayang kita kepada orang tua kita yang wajar ya. Karena mereka telah mengasihi kita dengan luar biasa adanya ya. Jadi alangkah baiknya jika kita sadar akan segala kasih sayang orang tua kita selama ini ya. Jadi yang membuatkan kita mentaati orang tua kita wajib ya, memang harus kita berbuat demikian. Jadi kita melihat juga bahwa karena ini adalah perintah daripada Tuhan yang sangat penting. Perintah menghormati orang tua ini penting ya, terlihat dari sampai dimasukkan perintah ini sebagai salah satu 10 daripada perintah Allah ya. Jadi ini bukan yang ini dibuat oleh manusia, bukan. Ini dibuat oleh Tuhan untuk saya dan Anda ya. Bermaksudnya di sini saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kecil lah kita sebagai anak-anak Tuhan telah diajar bahwa mentaati dan menghormati orang tua itu adalah perintah daripada Tuhan ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita mengapa perintah ini ya yang harus kita turuti, karena ini adalah perintah yang daripada Tuhan. Tuhan selalu menginginkan kita agar kita dapat mendapatkan segala berkat yang terbaik ya. Firman Tuhan menjanjikan bahwa anak-anak yang mentaati dan menghormati orang tua akan bahagia serta panjang umur ya. Jadi di sini kita melihat sangat luar biasa, hal yang termudah kita lakukan itu menjadi berkat bagi setiap pribadi kita. Jadi jika ini merupakan salah satu perintah yang penting dan memberikan berkat yang luar biasa bagi saya dan Anda untuk menghormati serta mentaati orang tua kita, mengapa kita tidak mampu untuk melakukannya di dalam kehidupan kita ya. Kita berpikir bagaimana sekiranya nanti saya menjadi seorang ibu, bagaimana suatu hari nanti saya menjadi seorang anak saya berbuat demikian kepada saya, bagaimana perasaan saya ya. Soalkan itu di dalam kehidupan kita ya. Jadi orang tua kita memang bukan orang tua yang sempurna ya, sebab tidak ada satupun manusia yang sempurna di muka bumi ini ya. Tetapi orang tua kita itu telah membuatkan yang terbaik bagi saya dan Anda. Jadi mentaati dan menghormati orang tua itu adalah perintah Tuhan ya, bukan daripada perintah manusia yang harus kita lakukan serta jalani dalam apapun keadaan sekalipun. Jadi ini adalah perintah Tuhan yang harus kita lakukan ya di dalam kehidupan kita. Jadi di dalam kita memperingatkan Hari Ibu pada hari ini, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa orang tua yang mengasihi anaknya dengan sungguh-sungguh melalui tindakan yang nyata, tanpa rasa ya, tanpa ada rasa yang pernah letih di dalam kehidupan mereka. Mereka adalah ibu bapak yang luar biasa ya. Mereka tetap memperhatikan kita walaupun kita sudah ada anak ya, walaupun kita sudah ada menantu, mereka sangat memperhatikan kita ya. Jadi sebagai
itu ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita memiliki kasih yang daripada Tuhan ya di dalam kehidupan kita, yang mengajarkan kita untuk mengasihi secara nyata di dalam kehidupan kekeluargaan kita. Jadi itulah firman Tuhan yang saya bawa untuk kita renungkan bersama-sama pada saat hari ini, untuk kita belajar ya melalui firman Tuhan ini. Sangatlah luar biasa adanya. Mari kita berdoa. Saya memimpin kita di dalam doa. Bapa yang juga, kami datang kepadamu pada saat hari ini. Segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam tangan Engkau yang Tuhan, karena kesempatan yang ada bagi kami. Kami telah belajar bahwa seorang ibu yang telah Kau berikan kepada setiap pribadi kami sangatlah mengenali setiap pribadi kami ya Tuhan. Mungkin kami menganggap ibu kami tidak mengenal kami, tidak mengetahui apapun perasaan kami. Kami mohon pengampunan yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau telah memberikan seorang ibu yang sangat peduli di dalam kehidupan kami, yang mempedulikan segala hal yang Tuhan bagi kami setiap anak-anaknya Tuhan. Tuhan, ajarilah kami ya Tuhan untuk mentaati serta menghormati seorang orang tua kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami, karena ini adalah perintah yang daripada Engkau, dan Engkau juga telah mengatakan kepada kami, bagi anak-anak yang menghormati serta mentaati seorang ibu dengan bapa pasti diberkati dan menjadi panjang umur di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Kau juga terus memberikan kesadaran kepada setiap anak-anak, setiap bapak-bapak yang ada, untuk kami terus menghargai ibu-ibu yang ada ya Tuhan pada saat hari ini. Dan pada hari ini ya Tuhan, kami berdoa secara khususnya kepada ibu-ibu yang ada di tempat ini ya Tuhan, untuk Engkau terus menguatkan iman kepercayaan mereka ya Tuhan, terus memberikan mereka semangat yang baru, kekuatan yang baru dalam apapun cabaran tantangan yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah ya Tuhan, mereka melihat akan kasih setia Engkau di dalam kehidupan mereka yang tidak pernah berkesudahan. Dan biarlah tanggung jawab yang mereka jalani pada saat hari ini adalah sebuah tanggung jawab yang luar biasa mereka dapat jalani bersama-sama ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga terus memberkati ibu-ibu kami pada saat hari ini. Pakailah mereka di dalam pelayanan yang ada ya Tuhan, dan memberkati kemanapun saja mereka pergi. Dan pada saat hari ini kami juga terus menyerahkan bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada pada saat hari ini ya Tuhan, dimanapun saja mereka berada, kemanapun saja mereka pergi, lindungi kami, naungi kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga terus memberkati sehari-harian kami ya Tuhan, daripada anak kecil sampai kepada bapak ibu kami atau nenek kami yang pada hari ini ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga terus memberkati bagi setiap pribadi kami. Dan inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, sampai di sini ibadah kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat hari Ibu.